Hari ini kita saksikan kebijakan rejim penguasa semakin hari semakin gila, saudara-saudara. Siap melawan, harus melawan. Kalau kalian tidak mau melawan, maka kalian akan menjadi jogos di negeri sendiri. Bukan upahnya dikecilin, pajaknya digedein. Itu sama dengan membunuh kaum buruh Indonesia secara pelan-pelan. Pak Menteri, saya harap Pak Menteri ada di dalam dan bersedia mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kita. Kalau tidak, kita akan serbu masuk ke dalam, betul tidak? Ini kondisi yang dialami oleh buruh hari ini, yang sudah semakin menderita. Ini akibat daripada 10 tahun rezim Sontoloyo, Jokowi jahanam biadab kurang ajar itu. Saya hanya menagih daripada pidato Pak Prabowo. Saya jadi presiden Indonesia, hak mendapatkan izin dari rakyat. Maka dari itu kami akan berhikmat untuk rakyat. Kita minta Prabowo konsisten. Kalau tidak konsisten, lebih bagus Prabowo laser aja. Walaupun saya tidak memilih Prabowo pada saat pemilihan kemarin, tetapi kami tetap mengakui Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tetapi ingat dulu, tunggu dulu Pak Prabowo, masih panjang ini urusan dengan kaum buruh. Hari ini kita saksikan kebijakan rejim penguasa semakin hari semakin gila, saudara-saudara. Kami ini kaum buruh bukan gak ngerti persoalan ekonomi. Kami ini kaum buruh bukan gak ngerti persoalan politik. Kami ini kaum buruh bukan gak ngerti persoalan hukum. Tetapi kebijakan rezim Jokowi melalui Menteri Keuangan telah menaikkan pajak menjadi 12% tahun depan, saudara-saudara. Sementara upah kita masih aja mau dicicil-cicil. Apakah kalian masih mau membiarkan persoalan-persoalan perbudakan rezim upah murah ini, saudara-saudara? Siap melawan, siap melawan, harus melawan. Kalau kalian tidak mau melawan, maka kalian akan menjadi jogos di negeri sendiri. Kualat sampean sama pendiri-pendiri bangsa ini kalau kalian gak mau melawan. Masih mau melawan? Siap melawan? Bagaimana mau melawan, suaranya kayak kodok aja. Yang kencang dong. Masih mau melawan? Masih mau yang melawan? Masih mau melawan? Hidup buruh! Biar orang di dalam itu dengar apa yang kita mau. Enak aja kasih solusi. Solusi daripada perbaikan kondisi buruh hari ini, Pak Menteri, saya kasih tahu. Solusi kondisi hari ini adalah naikkan upah buruh setinggi-tingginya untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Bukan upahnya dikecilin, pajaknya digedein. Itu sama dengan membunuh kaum buruh Indonesia secara pelan-pelan, sistematis, dan terstruktur. Begitu Pak Menteri. Pak Menteri harus dengarkan ini. Pak Menteri, saya harap Pak Menteri ada di dalam dan bersedia mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kita. Kalau tidak, kita akan serbu masuk ke dalam, betul tidak? Siap tidak serbu ke dalam? Siap tidak? Betul tidak? Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan. Dan ini lagi-lagi, ini kondisi yang dialami oleh buruh hari ini, yang sudah semakin menderita akibat terlalu banyak pengeluaran dan menjadi korban pinjol di mana-mana. Ini akibat daripada 10 tahun rezim Sontoloyo, Jokowi jahanam biadab kurang ajar itu berkuasa membiarkan persoalan ini terjadi.
Jadi kita harap menteri yang ada sekarang ini harus berani mengambil keputusan yang revolusioner seperti yang dilakukan oleh presiden ketiga, yaitu Gus Dur. Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid berani menaikkan upah buruh sampai 50%, berani menaikkan upah gaji PNS 270%, saudara-saudara. Tidak perlu lagi pakai rumus tetek bengek yang bikin pusing kaum buruh. Intinya berapa uang yang harus diterima oleh kaum buruh bawa pulang ke rumahnya, itu layak atau tidak? Itu harus begitu Pak Menteri. Bukan upah kita hanya mau dikasih 2%, 3%, kayak kita kredit panci aja. Kurang ajar ini rejim. Jadi kita hadir ke sini akan mencoba memberikan terobosan terhadap rumusan-rumusan kenaikan upah agar dapat benar-benar menuju upah layak. Karena pemerintah sendiri kemarin mengumumkan, katanya pegawai negeri sipil akan terima gaji 2 juta tiap bulan. Ternyata omong kosong. Yang ada gajinya untuk golongan 2D itu hanya dijadikan 2,6. Itu jauh dari standar kehidupan layak. Ditambah lagi kebohongan BPS yang menyatakan upah layak hanya 1.020.000 rupiah. Ini kurang ajar ini BPS ini. Nggak tahu dia survei pakai apa itu. Jangan-jangan pakai survei dibiayai oleh mafia judi online lagi. Brengsek memang ini. Jadi hari ini kawan-kawan, saya harapkan kepada seluruh pimpinan federasi maupun konfederasi yang kemarin sudah datang berkumpul, kita lakukan urun rembuk nasional untuk benar-benar serius memperjuangkan kenaikan upah. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Sudah banyak kaum buruh Indonesia ini menjadi merana dan menderita. Sudah cukup, sudah cukup. Tidak bisa diteruskan lagi. Kalau masih rezim ini memperlakukan sistem upah murah, lebih bagus bubar aja. Rezim apa ini? Saya hanya menagih daripada pidato Pak Prabowo ketika sidang paripurna. Beliau jelas-jelas dengan tegas, dengan garang, dengan berapi-api menyatakan bahwa kami jadi presiden, saya jadi presiden Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi. Saya jadi presiden Indonesia mendapatkan izin dari rakyat. Maka dari itu kami akan berhikmat untuk rakyat. Pemerintahan Prabowo ini berhikmat untuk rakyat. Sekarang pertanyaannya Pak Prabowo, kalau upahnya hanya dikasih upah murah, apakah itu berpihak kepada rakyat atau tidak? Apakah itu berpihak atau tidak? Sementara pengusaha-pengusaha jahanam, pengusaha-pengusaha hitam itu mendapatkan tax holiday lah, tax amnesty lah, dan berbagai macam kebijakan yang amat menguntungkan usaha-usaha mereka. Padahal sejatinya mereka berusaha sambil menipu, merampok, merampas tanah-tanah rakyat, saudara-saudara. Kita minta Prabowo konsisten. Kalau tidak konsisten, lebih bagus Prabowo laser aja. Itu lebih bagus, itu lebih gentleman, saudara-saudara. Sekarang berani tidak ini menterinya? Sebentar berpihak kepada kita, saudara-saudara. Berani tidak kira-kira? Kita akan lihat, saudara-saudara. Kita akan saksikan. Jadi ketika dia akan membuat kebijakan, kalau acuannya hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, plus angka-angka yang tidak jelas dari indeks-indeks tidak jelas itu lebih bagus nggak usah. Itu bukan standar upah layak. Itu hanya menjerumuskan kaum buruh Indonesia ini terjebak dalam disparitas upah yang semakin parah. Kerjaan kita sama, tapi selisih gaji kita luar biasa bedanya. Majalengka 2.300.000 bikin sepatu, sama dengan pabrik di Karawang gajinya 5,3, sama-sama bikin sepatu. Kenapa gajinya beda? Makannya sama, makan nasi. Darahnya sama, darah merah, bukan darah biru. Yang bikin kebijakan upah murah ini adalah keturunan darah kotor. Kalau kita ini semua adalah keturunan darah biru, karena kita semua mau memperjuangkan hak-hak rakyat, kita
ini membangkitkan gerakan perlawanan rakyat yang tertindas hari ini, saudara-saudara. Akibat rezim upah murah yang terus-menerus terjadi di Indonesia harus kita hentikan. Kalau saya bilang buruh bersatu, kalian bilang apa? Kita coba buruh bersatu. Udah nggak laku itu, udah nggak laku. Yang benar adalah buruh bersatu tak bisa dibohongi. Ulangi, buruh bersatu. Buruh bersatu. Buruh bersatu. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Sebelum saya tutup orasi saya harapkan saudara-saudara semua yang hadir di sini bisa berdiri. Bisa berdiri. Semuanya saya minta tolong dengan penuh rasa hormat kepada para puan-puan dan tuan-tuan pejuang kaum buruh Indonesia yang hadir hari ini, yang meminta kebijakan kepada Menteri Tenaga Kerja hari ini untuk segera mengeluarkan keputusan Menteri terkait masalah upah. Jangan buruh di daerah disuruh-suruh demo ke Pemda, ke kantor kota, wali kota, tapi aturannya nggak jelas. Mereka dapat apa? Harusnya kita yang hadir di sini sebagai buruh-buruh yang cerdas, pimpinan-pimpinan buruhnya juga cerdas. Harusnya kita desa dulu aturan main di sini, agar menteri keluarkan keputusan menteri, baru kemudian kita instruksikan kepada seluruh basis kita di daerah, baru kita datangi itu kantor Pemda, kantor wali kota. Om DJ tolong putarkan lagu Tanah Airku, kita nyanyi sama-sama. Mudah-mudahan kemenangan timnas tadi malam melawan Arab Saudi 2-0 menginspirasi kemenangan kita juga hari ini, saudara-saudara. Setuju? Om DJ tolong diputarkan dulu, kita nyanyi sama-sama, suara yang keras biar Pak Menteri juga dengar.